Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning all my beloved students. Alhamdulillah, this morning is so bright. No rainy in this morning, so we must build up our spirit to do this day. And by the way, how are you today? Fine? Okay. I hope all of you are getting fine. No getting sick or another. And I hope all of you are protected from the virus in this pandemic. For the lesson today is science. And before we begin our lesson, let's read Basmalah together. Bismillahirrahmanirrahim. In this semester, we would like to learn about force in Unit 4. Please take a look your book, page 44. Dilihat bukunya halaman 44 with the title Force. In bahasa, force is gaya. Gaya maksudnya gini. Bukan gaya seperti itu. Tapi gaya yang ada di ilmu sains ini ada banyak, seperti gaya dorong, gaya tarik. Sebenarnya ada banyak lagi, tapi for today we just learn two kinds of forces. Pull and push. Tarik dan dorong. How can forces change the movement of an object? Gimana sih gaya bisa mengubah posisinya suatu benda? Cara gimana? Ya dengan dipindahkan. Nah, dalam unsur memindahkan sesuatu, itu terdapat pull and push. Kamu pernah nggak pergi ke Indomaret? Minimarket, nggak usah sebut label, nggak apa-apa deh ya, ke Indomaret atau Alfamart atau minimarket lain atau di apotik. Nah, itu di pintunya pasti ada tulisannya pull dan push. Tapi kadang kita salah, kadang pull ternyata kita push, kadang push ternyata kita pull. Padahal itu sudah ada kriteria, sudah ada aturannya sendiri supaya apa? Tidak terjadi tabrakan antara orang yang mau masuk dan keluar gitu. Oke. Gimana kita bisa membedakan? These are three keywords for you. Force, pull, and push. Gaya, kemudian tarikan, dan juga dorongan. Pull. We can pull something or an object. Kita menarik benda atau sesuatu. And we can push an object. Kita juga bisa mendorong sebuah benda atau objek. A force can be a push or a pull on an object. Nah, what I say that force, gaya, itu bisa berupa pull or push. Of course, an object. Me? Object or not? Yeah, of course, I'm an object too. Kita juga bentuk dari objek. We use force every day. Nah, ini kita menggunakan gaya setiap hari. Walaupun kita tidak bisa melihat gaya tersebut, we cannot see the force, but we do it every day. Nih, but we can't see them. Iya, kita nggak bisa lihat. Unsur gayanya itu nggak bisa kita lihat. We only see what they do. Kita hanya melihat apa yang kita lakukan atau yang orang-orang sekitar kita lakukan. For example, let me move this chair. Ya, I do
like this. Berpindah apa enggak? Move, tentu dia berubah. Tadinya dari sana, dirubah dari sini karena ada apa? Ada unsurnya gaya. Gaya apa yang dilakukan oleh Biswita? Pull. Gaya tarik. Sekarang Biswita pindahkan lagi ke sana. Nah, apa yang Biswita lakukan? Memindahkan. Move the chair. Gaya apa yang Biswita lakukan? Push. Ya, there is a force. Ada gaya yang disebut gaya dorong atau push. Nah, contoh yang Biswita lakukan barusan ini tergolong dalam force. Contohnya lagi, where we open or close the door. Now, let me open the door. This is a door. Nah, gaya atau force yang dilakukan sama Biswita pada saat membuka pintu, set, I do, pull. Ini ada unsur gaya tarikan. Sekarang coba let me close this door. Nah, yang Biswita lakukan apa? Mendorong pintunya. I do a push. Jadi intinya force, we do force every day. Kita melakukan force itu every day. Tanpa kita kita sadari, kita itu melakukan. Buka, open the door, close the door, open the window, close the window, move the chair, move anything, the objects. Itu merupakan force atau gaya, ya gaya dalam bahasa Indonesianya. Nah, ini kamu bisa lihat on page 44 there is a picture. It may be mother, father, and daughter di sebuah salju ya, tempat yang bersalju. Yang dilakukan apa sesungguhnya? Mereka ini melakukan gaya dorong apa gaya tarik? Coba kamu perhatikan gambarnya. Look at the picture. Is that push or pull? Okay, they do it both. Mereka melakukannya secara bersamaan. The father doing pull, menarik, and mom or the mother doing push, mendorong. Kenapa Miss kok dua-duanya? Ya, maybe supaya lighter, lebih ringan, tidak lebih berat, not heavier. Mungkin berat badan anaknya ini berat gitu. And also, do you know magnet? Magnet is the magnetic material, and the magnetic material like nail and iron. Mereka juga memiliki daya tarik. Mereka juga ada gaya, ya. Gaya dengan magnet. Coba, kamu kan sudah praktek ya last semester, di semester terakhir kemarin semester 1. Kamu coba praktekin mana benda yang bisa ditarik oleh magnet. Nah, itu juga ada yang namanya gaya tarik dan gaya dorong. Siapa yang memiliki gaya tarik atau pull? Si magnetnya menarik. Sedangkan yang ada pada diri objek kayak nail, iron, yang magnetic material, mereka memiliki gaya dorongan tersendiri untuk menempel pada si magnet. You can practice it at home. Terus yang di halaman 45. Nah, ini ada 3 gambar. First, playing basketball, terus badminton, sama apa ini? Soccer ya. Yang pakai apa tuh? Kayu. Cetok.
Nah, di situ juga ada yang namanya gaya dorong dan gaya tarik. Pada saat kamu mau memasukkan bola ke dalam ring basket, yang kamu lakukan apa? Mendorong, push, or pull? Push dong, mendorong. Kamu mendorongkan bola, cing, ke atas, supaya dia bisa menuju ke dalam ring. Urusan masuk atau tidak itu tergantung keahlian masing-masing, ya. Sama badminton juga, kita kan harus memukul bolanya, ceduk. Nah, memukul ini terdapat gaya push, kita dorong supaya bolanya ke arah lawan, ya. Bukan kita tangkap terus kita tarik gini, bukan, ya. How do forces change the movement of the balls? Nah, gimana sih gaya mengubah bentuk dari si bola? Bukan bentuk bolanya ya, tapi tempat, lokasi. Yaitu tadi dengan adanya dorongan dari tangan kita menuju ke ring. Itu kan adanya pergerakan, movement. Kita melakukan gaya dorong atau push. Oke. Nih, di sini di halaman 45 on page 45. Here are 3 conclusions. A force can be a push or a pull. Ya, benar. Gaya dapat berupa tarikan dan dorongan. Force can make objects start and stop moving. Dengan adanya gaya, bisa apa? Membuat suatu benda mulai bergerak atau juga berhenti bergerak, tergantung di gaya itu sendiri. Force can make objects change direction. Nah, gaya juga bisa mengubah arah. Kayak itu tadi yang kita jelaskan, bermain basket, terus apa tadi ini? Badminton dan sebagainya. Karena kita melakukan gaya, kita arahin kemana bolanya. Bola yang bisa arahin ke teman sepermainan, bisa juga ke ring dan sebagainya. Tapi jangan ke kepala orang ya, sakit bentar. Next, page 46. Nah, how can forces change the shape of an object? Nah, di sini dikatakan gimana sih gaya itu bisa mengubah bentuknya benda. Kamu pasti pernah main yang namanya ini, yang lembek-lembek, slime. Nah, slime itu salah satu contoh benda yang pernah kamu lakukan gaya. Dia misalkan awalnya itu dia di dalam wadah. Karena udah kamu squeeze, remet-remet, dia bentuknya pasti akan berubah. Contohnya lagi, clay, tanah liat. Nah, itu juga bisa dibentuk ulekan, dibentuk cobek, dibentuk kendi dan sebagainya. Karena apa? Adanya gaya. Pencet-pencet ini, adanya force. Ya, force. Terus plastisin. Nah, itu juga bisa. Sini ada beberapa contoh. Ada apa ini? Kawat, terus spons, sama ini apa? Kue, bahan kue. Ini kan kayak kamu pernah beli martabak telur kan? Nah, itu kan awalnya tepung segenggaman, terus dilebarin, dia makin lebar. Nah, itu juga karena adanya force. Okay, students, I think that's it for our first meeting in science subject. Please reread, dibaca-baca lagi bukunya 4.1 and 4.2. Okay, let's read hamdalah together. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.